Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian berikutnya dalam suasana yang kurang sehat ya. Tapi ya apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah kita lakukan ya, senyampang itu masih bisa kita lakukan. Oke, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ini. Katanya sering-sering minum air panas. Oke. Kajian kita kali ini adalah gelar yang dirindukan. Ya, gelar. Sebentar, oh ini habis. Ini kajian kita. Gelar yang dirindukan. Nih ya, nggak apa-apa leh, ini nggak banyak kok, nggak banyak nulis, cuman ngobrol aja, nggak usah ditutup. Silau nggak apa-apa yang sini. Ya, jadi kajian kita kali ini adalah gelar yang dirindukan. Aku cerita dulu beberapa tahun lalu, sekitar ya 15 tahun lalu lah ya. Aku pernah ditelepon sama teman ya. Kemudian beliau menyampaikan pesannya atau maksudnya kepada aku bahwa beliau diutus oleh Juragan Tebu. Kalian tahu ya, Juragan Tebu di Tanah Jawa itu seperti apa? Juragan Tebu di Tanah Jawa itu kalau gampangnya ngomong itu duitnya nggak berseri gitu ya, duitnya itu nggak berseri. Juragan Tebu di Tanah Jawa. Nanti Juragan Tebu itu juga terbagi dua, ada yang memang dia punya tanah sendiri dan menanami tebu itu di kebunnya yang banyak hektar-hektar itu. Atau dia bukan petani tebu, tapi membeli gitu ya, membeli tebu dari petani, dia jual lagi ke pabrik gula gitu. Sorry, tetangga depan baru bangun rumah, jadi kita maklum aja ya kalau ada dok gitu. Jadi begitu, aku dihubungi oleh temanku atas suruhan seorang Juragan Tebu gitu informasinya. Bismillah. Kenapa temanku memilih aku, menghubungi aku? Karena dia tahu bahwa aku begitu dekat dengan habitat kampus. Ya, tapi bukan berarti aku dosen loh ya. Ya meskipun pernah jadi dosen ya. Tapi lebih gampangnya bahwa aku itu dekat dengan habitat kampus, dengan kehidupan kampus itu dekat lah. Ujung-ujungnya dia mengajukan maksudnya aku untuk membikinkan ijazah pada waktu itu, ingatku S1 untuk si Juragan Tebu itu, ijazah S1. Kepentingannya apa Juragan Tebu itu perlu ijazah? Nah itu disampaikannya pada waktu itu dia mau nyalon, cuman aku nggak begitu nggak begitu ingat mau nyalon legislatif atau eksekutif gitu, nggak ngerti aku. Intinya dia mau nyalon dan syaratnya itu ijazah itu, dan dia ingin ijazah S1 gitu. Cuman kalau sepengetahuanku loh ya, karena peraturan tuh berubah-ubah.
peraturan tuh berubah-ubah. Setauku dulu kalau mau nyalon itu ijazah yang diwajibkan itu sepertinya SMA gitu. Cuman ya nggak tahu lah itu pekerjaan mereka lah orang-orang yang menjadi panitia pemilihan. Kalau jadi panitia gitu kan yang lebih tahu, kalau kita ngapain juga perlu tahu gitu-gitu. Cuman sekilas info kira-kira seperti itulah. Kalau untuk nyalon legislatif seperti itu. Cuman kalau nyalon sebagai eksekutif nggak tahu aku syaratnya. Kalau legislatif setauku kalau belum berubah karena sering berubah-ubah, dulu itu syaratnya SMA sudah cukup, ijazah SMA. Nggak tahu kawan kita ini mesen dibikinkan ijazah S1 ya. Terus aku bilang lah, orangnya nggak pernah kuliah kok, mau pesen ijazah S1 ini gimana gitu. Ya akhirnya dia bilang-bilang dengan tujuannya, ya pokoknya sampean kan banyak hubungan di kampus, dibikin lah simsalabim gitu. Bayangkan seorang pabrik tebu dengan duit yang tidak berseri ya, minta dibikinkan ijazah S1 sekedar untuk mendapatkan gelar gelar sarjana S1 gitu ya. Kalau zamanku dulu masih insinyur, kalau sekarang insinyur kan sudah nggak ada. Kalau teknik ya sarjana teknik, sarjana pertanian gitu ya. Kalau sekarang nggak ada insinyur, zamanku masih insinyur. Seperti ini, gelar yang dirindukan ya. Apa sih gelar yang dirindukan itu? Seperti kawan kita yang tadi ini yang mau nyalon, dia merindukan gelar supaya bisa nyalon. Dia rindu gelar S1. Karena dia tidak pernah kuliah S1, maka dia mau mengambil jalan pintas dengan cara menyuruh seseorang untuk menghubungi aku. Tapi alhamdulillah ya, aku ini orang yang sudah teruji oleh kemiskinan. Ya, aku tidak goyah dan aku tidak mau memenuhi itu. Kalau aku tidak lolos uji, tentunya aku tinggal jeplak kan? Karena apa? Ini yang minta gelar ini orang yang punya duit nggak ada serinya. Dan aku kan tinggal ngomong jaringan aja, nggak harus aku yang kerja, apa sulitnya? Kan begitu. Tetapi dengan halus aku katakan, enggak lah, nggak iso aku bilang begitu, nggak bisa aku gitu. Jadi dari situ aku itu kalau diuji dengan kemiskinan itu sudah lulus ya. Makanya kadang-kadang kalau aku guyon sama Allah, ya Allah, ujiannya mau diganti dengan kekayaan gitu loh. Karena jadi orang miskin kan sudah lulus. Seperti yang aku pernah ceritakan dulu itu. Dalam keadaan ini anakku masih kecil, ini Gra itu masih belum 2 tahun. Sampai dari pagi sampai sore itu loh. Dulu itu belum ada LPG, kompor tuh nggak bisa nyala karena minyak tanahnya nggak ada ya. Kemana mau nyala, orang beli minyak tanah juga nggak ada duit. Nggak ada duit sama sekali. Sampai bumbu juga nggak ada, beras nggak ada. Tiba-tiba ada nawari 25 juta sekedar hanya untuk menarik surat pengajuan permohonan ke pemerintah daerah supaya panti pijat ditutup gitu. Dan itu pun masih diajangi menenek wong Jawa ngarani, mau ditransfer atau cash. Kalau kurang bilang kurang berapa dengan syarat surat permohonan penutupan panti pijat yang diajukan ke pemerintah daerah dicabut. Ya waktu itu aku masih jadi tim advokasinya Forum Komunikasi Umat Islam di daerahku ya. Dan aku tidak goyah. Walaupun itu jam 5 sore dia telepon, jam 9 malam ditelepon lagi dan aku tidak mau. Aku diajak ketemuan di salah satu tempat hiburan malam, aku tidak mau. Dan aku tidak, sampai sekarang tidak mau. Makanya aku guyon lagi seperti tadi aku bilang. Ya semua orang itu nggak ada. Namanya orang hidup di dunia itu pasti butuh materi. Karena dunia ini materi. Cuman kan kita sebagai orang yang punya
agama, punya iman, punya Islam, punya Kanjeng Nabi, punya Al-Quran, dan kita hidup dalam otoritas Allah. Kan ada aturan-aturan main bagaimana materi itu didapatkan. Kan begitu. Oke, kembali lagi. Aku sudah bilang video kemarin masih baru sama anakku. Kamu sekolah itu hanya cari ijazah. Yang penting kamu dapat ijazah. Karena apa? Kalau soal pinter tuh bapakmu ngelatih kamu bisa pinter. Bapakmu ngajari kamu bisa pinter. Mau langsung otakmu itu sesedar S1, S2 juga bapak bisa. Doktor juga bapak bisa. Nanti bapak belikan buku-buku yang itu menjadi referensi para akademisi, bapak ajarkan sama kamu. Bisa. Apa sulitnya? Semua itu bisa diajari, nggak ada sulitnya. Tapi kan kita hidup di dunia yang ada aturannya, yaitu aturan yang berlaku di negara kita. Sepinter apapun orang, kalau nggak punya ijazah itu nggak diakui. Itu masalahnya. Maka kamu sekolah aja, ya gitu. Maka seperti yang disampaikan oleh salah satu filsuf yang subhanallah ya, dia mengajar tapi uangnya, gajinya mengajar tidak diambil, justru disumbangkan kepada fakultas di mana dia mengajar ya. Seorang filsuf yang sangat terkenal ya, orangnya juga sangat enak diajak diskusi, diajak ngomong ya. Apa kata dia? Jadi titel-titel ya, gelar-gelar itu hanya menunjukkan oh dia pernah sekolah di situ jurusan itu, gitu aja. Otaknya itu berisi atau tidak itu belum jaminan. Belum jaminan. Itu hanya gelar bahwa dia pernah sekolah, pernah kuliah, pernah berpendidikan di satu lembaga tertentu sehingga mendapat gelar tertentu. Itu aja. Apakah otaknya pinter? Apakah otaknya berisi? Ya bisa tidak. Artinya ya nggak ada jaminan. Ya banyak juga sih orang yang bergelar pinter, tapi kan banyak juga orang yang bergelar juga gobloknya minta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sekarang di lembaga pendidikan kita, dan aku nggak setuju itu, ada nggak tahu banyak macamnya sekarang cara masuk perguruan tinggi itu. Ada yang lewat jalur mandiri atau apa itu, pokoknya ada uang bayar. Ada uang bayar bisa masuk gitu. Meskipun anaknya goblok bisa bayar. Itu kan bahaya. Bahaya itu terutama kalau untuk jurusan-jurusan teknik dan jurusan-jurusan kedokteran. Karena itu akan berhubungan dengan nyawa orang. Gitu loh. Kecuali jurusan hukum, jurusan ekonomi, oke lah. Sebetulnya anaknya goblok tapi ingin kuliah, ingin dapat gelar sarjana ekonomi, syukur nanti bisa menjadi master, doktor, profesor. Terus karena bapaknya orang kaya maka ambil jalur mandiri dan berapapun dia bayar. Nggak masalah kalau ekonomi. Sebetulnya ya masalah, cuman dampak yang diberikan itu tidak sengeri kalau jurusan teknik dan jurusan kedokteran. Itu nyawa hubungannya. Ya, kedokteran jelas nyawa. Teknik itu juga nyawa. Bagaimana kalau kita memproduksi sebuah mesin, ternyata mesin itu tidak mempunyai standar keselamatan? Coba. Tiba-tiba direm, ngeblong, nggak berhenti, langsung masuk ke jurang. Itu kan contoh simpel aja. Bagaimana tiba-tiba bila seorang katakanlah teknisi membuat ketel uap dan itu di dalamnya adalah zat-zat kimia, ternyata dengan perhitungan yang tidak jeli sehingga ketel uapnya bocor dan itu gasnya kemana-mana membuat orang mampus semua. Kan itu bahaya, ya. Sebentar ada telepon masuk. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, siapa? Pesan, siapa yang pesan? Itu pesan. Halo? Oh, enggak. Bapak posisi di mana? Betul. Nanti jenengan masuk Jalan Sair ya, sampingnya Sekolah Alkitab Batu itu masuk lurus Jalan Sair. Nanti ada langgar, bel saya atau tanya di situ ngerti semua. Betul. Tanya sama orang di depan itu ngerti, Mas, ya.
Ya sudah tanya itulah. Saya lagi rekaman ini. Sampai tanya itu aja ngerti kok ya. Assalamualaikum. Ada pesanan dari dari follower dari Lampung. Dikirimi kerupuk Palembang. Ini udah sampai barangnya. Ya, terima kasih untuk Mas yang dari Lampung ngirim kerupuk gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi begitu, gelar itu ya tidak menjamin seseorang itu pinter, tidak menjamin. Itu padahal gelar-gelar akademik yang orangnya itu ikut kuliah. Gini loh. Jangan kamu anggap orang yang punya gelar itu berarti dia pernah kuliah juga. Kadang-kadang ada yang terus begini, yang punya gelar dan punya kuliah dan yang punya gelar dan dia pernah kuliah itu juga yang goblok juga nggak kurang. Tapi jangan lupa ada juga yang punya gelar padahal dia tidak pernah kuliah. Lebih gimana lagi itu? Coba. Lebih gimana lagi? Contohnya begini. Banyaklah, ini sudah menjadi rahasia umum lah ya. Kita tidak perlu terlalu malu untuk mengakui sebetulnya pendidikan di negara kita ini perlu ada sebuah tata ulang gitu ya. Cuman kembali ya kesadaran, karena kalau sudah kekuasaan yang berbicara repot ya. Contohnya begini, berapa banyak seseorang itu ketika belum apa-apa itu nggak punya gelar, tapi ketika dia nyalon, dia punya duit, akhirnya dia terpilih entah menjadi eksekutif, entah menjadi legislatif, dia kuliah. Yang datang kuliah itu loh ajudannya, bukan dia. Coba, dia nanti datang ujuk-ujuk sudah. Yang pintar itu kan ajudannya, cuman yang punya gelar itu bosnya. Dan itu terjadi. Gitu loh. Ya, di samping gelar-gelar yang memang tidak pernah kuliah tapi dapat gelar itu namanya jalur-jalur resmi yang disebut honoris causa itu memang ada. Cuman itu pun sebetulnya honoris causa itu tidak bisa diberikan sembarangan orang. Karena ada aturan main kenapa seseorang itu layak mendapat title atau gelar doktor, gelar profesor. Itu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi secara akademis. Bukan tiba-tiba, waduh ini keren nih, tak naik gelar doktor ini. Oh ini keren, tak naik gelar profesor gitu. Masalahnya, kalau dia sudah bergelar profesor, dia bergelar doktor, apakah itu diimbangi oleh kemampuan dia? Dia mampu apa? Dia bisa apa? Dan biasanya honoris causa itu berhubungan dengan kehidupan sosial, kehidupan orang banyak. Misalkan seseorang itu karena keahliannya, skillnya, dia menemukan apa? Menemukan sebuah katakanlah alat penanam padi. Lihat. Lihat alat penanam padi dan itu berguna untuk semua petani. Ya. Berguna untuk semua petani dan itu menolong kehidupan petani menjadi makmur, maka dia layak dapat gelar honoris causa. Itu jadi ada kerja sosial, tidak ngawur ujuk-ujuk dapat gelar. Semua ini aduh. Kalian tahu ya, Bunda Teresa itu dia layak loh dapat gelar itu honoris causa. Kenapa? Dia yang mencurahkan segala kehidupannya untuk menjaga kehidupan. Menolong orang-orang yang termarginalkan, orang yang miskin, orang yang terpinggirkan. Dia rawat, dia tolong sampai akhir hayat hidupnya. Terlepas agamanya pun apa, itu harus kita akui bahwa dia layak dapat gelar honoris causa. Kenapa? Dia sudah membuktikan kerja sosial dan itu harus diakui. Dan memang harus diakui. Kalau soal iman itu nanti urusan masing-masing lah. Tapi kan kita berbicara bahwa agama itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kita berbicara pada tataran horizontal, humanis, itu semua agama itu mengajarkan kebaikan. Dan Bunda Teresa sudah melakukan kebaikan. Jadi Bunda Teresa itu layak mendapat gelar. Orang-orang seperti itulah yang layak dapat gelar. Lah kalau nggak ngerti opo-opo, punya kerja sosial yang itu merubah kesejahteraan manusia dari yang tidak baik menjadi lebih baik, terus tiba-tiba dapat gelar, ikut jelunturin nangdi, kan kita kadang-kadang pusing juga. Ini ceritanya gimana gini? Ya,
Tapi kan itu terjadi di antara kita. Baik yang perspektifnya sosial, baik yang perspektifnya kepangkatan supaya naik. Nggak tahu aku pangkat-pangkat dalam kepegawaian itu apa aja tingkatannya. Ya macem lah, macemnya banyak. Karena yang aku tahu di dunia kampus itu kalau katakanlah gelar profesor, dia itu 70 tahun tuh masih ngajar. 70 tahun tuh masih ngajar. Tapi kalau doktor itu enggak. Apalagi master enggak. Jadi memang dalam kehidupan ini gelar-gelar akademis seperti itu sangat menentukan. Karena apa? Yang seperti aku bilang tadi, negara kita itu tidak seperti Jerman. Aku tahu Jerman tidak begitu. Jerman itu kalau orang mampu meskipun kamu nggak pernah, jangankan ijazah S1, kamu itu nggak punya ijazah TK gitu loh, tapi kamu bisa menemukan katakanlah menemukan mesin apa gitu, pemerah sapi, susu sapi yang itu bisa memudahkan petani memerah sapi atau memotong rumput atau mengangkat hasil panen. Itu kamu direkrut. Ngelamar kerjaan, oh direkrut, kamu bisa apa? Ini. Kompetensimu apa? Jadi berbicara pada kompetensi, bukan selembar kertas seperti kita ini. Itu Jerman. Gitu loh. Ya. Nah, aku sih maksudku itu bukan untuk fokus membicarakan bahwa banyaknya fenomena sekarang orang-orang itu yang gila gelar. Bukan ke sana. Cuman kan kalau aku nggak menceritakan itu, landingnya itu gimana, nggak asik gitu ya. Maka aku ceritakan dulu ya. Banyak dalam fenomena sosial orang-orang yang merindukan gelar, ya. Banyak seperti yang kita lihat. Sekarang yang mau aku sampaikan ke kalian, kita sebagai seorang muslim juga merindukan gelar. Gitu loh. Sama. Kita adalah orang-orang yang merindukan gelar. Ya. Cuman kita tidak silau dengan gelar-gelar akademik seperti yang ada di fenomena sekarang ini. Ya silahkanlah. Mereka mau itu baik ditempuh dengan jalur yang resmi, jalur tidak resmi, jalur istimewa sehingga dapat gelar profesor, doktor, master, tetembeng. Silahkan. Kita tidak ada masalah, silahkan saja. Tapi aku berbicara dalam perspektif teologis, kita sebagai orang Islam, kita juga merindukan gelar seperti judul. Gelar yang dirindukan. Sekarang coba tanya dirimu, kamu sebagai orang Islam, apa gelar yang kamu rindukan? Coba. Apa gelar yang kamu rindukan? Ya. Kamu buka Quran surat Al-Baqarah. Suratnya 2 ayatnya. Sebentar pakai kacamata dulu. 132. Ya. Nanti rujukannya ke Quran surat Al-Fajr. Ya. Surat nomor 89 ayatnya mulai 27 ya sampai 30. Nih. Jadi kamu sebagai orang Islam, kamu harus tahu, kamu itu juga gila gelar. Dan kita harus gila gelar. Karena kita gila gelar, kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam hidup kita bagaimana supaya kita dapat gelar itu. Dan gelar itu bukan manusia yang kasih, tetapi Gusti Allah ingkang Maha Agung. Kalau profesor, doktor dan sebagainya kan manusia yang kasih. Kita ndak ke sana. Kalaupun itu kita butuhkan ya sebatas kehidupan dunia. Tetapi gelar yang harus kita capai, yang setiap diri, jadi tidak ada perbedaan, harus mencapai. Itu gelar apa? Maka dijelaskan oleh surat Al-Baqarah 232. Ya. Oke. Ini gelar yang kita rindukan. Aduh.
Bentar. Bismillah. Aduh, bernapas dulu. Oke, aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waso biha Ibrahim banihu wa Yakub ya baniya innalohas tofa lakumut dinafa la tamutuna ila wa antum muslimun. Ya. Nanti kalau makhrotku kurang bagus ya dimaklumi saja ya. Kamu baca sendiri, mungkin makhrotmu lebih bagus. Aku bacakan terjemahannya. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu. Jadi ucapan itu sejak zaman Kanjeng Nabi Ibrahim itu sudah diwasiatkan. Bayangkan berapa jarak dari Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Isa 750 tahun. Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Isa 750 tahun. Kanjeng Nabi Isa Kanjeng Nabi Muhammad sekitar 600-700 tahun. Berarti 1200-an. Dari Kanjeng Nabi Ibrahim ke Kanjeng Nabi Musa ini yang aku data belum dapat berapa ribu tahun. Itu sudah disampaikan gelar ini loh. Gelar yang dirindukan, gelar yang harus kita rindukan sebagai orang Islam itu sudah disampaikan. Berarti gelar itu benar-benar penting. Jadi yang disampaikan Nabi Ibrahim itu bukan profesor, bukan doktor, bukan tete embungnya. No, bukan gelar-gelar seperti itu. Ya, aku bacakan. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Lihat, Ibrahim kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, Kanjeng Nabi Yakub. Siapa dia Yakub itu? Israel, nama lainnya. Ya, apa pesan Kanjeng Nabi Yakub? Ya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Ya, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi gelar yang kita rindukan itu adalah bagaimana nanti Allah beli gelar kita itu muslim. Itu loh. Ya. Ini gelarnya nih. Ini gelar. Nanti kalau berbicara tentang abrogasi memang itu harus dipahami ya. Bagaimana abrogasi itu terjadi pada dinullah. Dinullah itu secara akademik memang biasanya pembicaraannya dimulai dari Abraham. Tetapi seharusnya kan tidak demikian. Dia mulai dari Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Itu semua para nabinya Allah dan menyampaikan agama-agama Allah. Cuma nanti terjadi sebuah abrogasi di mana agama yang kemudian itu melanjutkan agama yang lalu. Itu nanti kapan kita bahas ya. Jadi artinya ayat ini berbicara tentang Yakub, tapi ini juga berlaku untuk kita sebagai orang Islam bahwa kita itu nanti jangan modar, jangan mati kecuali kita sudah dapat gelar muslim ini loh. Ngerti gak? Supaya kamu selamat, supaya kita selamat. Gelar muslim ini yang kita raih. Bagaimana kita layak oleh Allah diberi gelar muslim? Gimana caranya? Kemarin sudah aku jelaskan, ya, bukan aku yang menjelaskan, sorry. Ustadz Hendy sudah jelaskan pada video kajian yang telah aku unggah, yaitu tentang risalah. Cuman seperti yang aku bilang, nggak tahu ya, kalian ini kalau kajian yang murni Islam kok viewernya menjadi kecil gitu. Berkali-kali aku bilang, belajar agama Islam itu wajib sebelum kamu belajar agama lain. Karena kamu orang Islam, kecuali kamu bukan Islam. Tapi kan video-video yang ada, setiap aku isi kajian-kajian Islam, itu powernya mesti menurun. Gitu loh. Memang kamu sudah paham tentang Islam? Ya? Orang goblokmu masih 7 turunan kok.
Cuma kan heran aku, kenapa ya? Kalau kajiannya, powernya itu aku perhatikan, begitu kajian-kajian yang itu murni membahas keislaman, mesti powernya itu turun. Padahal maksudku untuk mengimbangi, meskipun channel ini syarat dengan comparative religion, ya, tapi juga jangan sampai, ya, power-power yang di sini itu terlena sehingga mengabaikan tentang ilmu keislamannya. Makanya aku sertakan juga kajian-kajian yang itu murni Islam, ya. Baik itu yang aku isi sendiri maupun yang diisi oleh Ustadz Hendi, guruku. Tapi kan ketika dia berbicara murni tentang Islam, powernya turun. Kalian itu bajingan apa gimana? Ya. Sekarang aku tanya, apa risalah itu? Apa risalah itu? Ngerti nggak kamu? Kemarin kan sudah dijelaskan di videonya. Jadi Rasul dan risalah itu jadernya sama. Ya. Jader aku ya kon mbok ngerti mbok ora jader iku ya repot aku kate ngomong. Kalau nanti kamu mengalami sebuah proses penelitian dalam tasrif, bukan tahrib loh ya, tasrif, pemecahan kata. Jadi Rasul dan risalah itu berasal dari satu akar kata yang sama. Sekarang risalah itu apa? Kamu ngerti? Kemarin kan videonya sudah dijelaskan. Risalah itu suatu kata diksi yang paling mendekati, karena tidak ada sebuah bahasa itu bisa diterjemahkan 100% sama, itu tidak ada. Makanya kita jangan asing terhadap idiom-idiom yang itu Al-Quran kenalkan. Kon wong Islam risalah wae goblok ora bro. Risalah itu kalau kita pilih kata yang paling mendekatinya pesan atau surat. Makanya aku punya teman ya di legislatif dia. Begitu mereka rapat itu, hasil rapat itu namanya risalah disusun. Risalahnya apa? Rapat tentang apa? Pesertanya berapa? Masalahnya apa? Keputusannya apa? Itu dicatat dalam satu catatan namanya risalah. Biasanya sekretarisnya yang nyatet. Itu namanya risalah. Jadi kalau risalah kita dekati dalam konsep teologis, yang paling dekat itu untuk menjelaskan risalah itu adalah ya surat atau pesan, message. Sehingga Rasul itu messenger, penyampai pesan. Ngono loh. Pesannya siapa? Pesannya Allah. Nah, supaya kamu dapat gelar muslim, kamu harus hidup dalam risalahnya Allah itu, gitu loh. Risalah. Risalahnya ini yang sudah disampaikan kepada para rasul. Nah, sekarang kita hidup di zaman kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita mengikuti risalah yang disampaikan oleh Rasul Kanjeng Nabi Muhammad. Aku ulangi lagi, risalah itu adalah message, maka Rasul itu messenger. Pesannya dari mana? Dari Allah. Untuk siapa? Untuk manusia supaya dia dapat gelar muslim. Gitu. Makanya pesan dalam Al-Quran, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya tidak ada pilihan lain kecuali muslim supaya kamu selamat. Itu loh. Maka gelar yang kita rindukan itu ya muslim ini, bukan yang lain. Nah, kalau kita sudah hidup dalam risalah yang disampaikan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan panggilan istimewa seperti yang disampaikan oleh surat Al-Fajr ya. Surat 89, 27, 30. Begini katanya. Aku langsung ke anunya aja ya. Oke deh, ke Arabiannya. Sebentar. Gini. Ya ayuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Coba. Aku kadang-kadang kalau baca ayat ini ya, merindukan satu saat ketika aku mati dan kamu mati itu dipanggil dengan panggilan kasih sayang seperti ini. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Engkau ridho dipanggil Allah, Gusti Allah ingkang Maha Agung juga ridho memanggilmu. Ya, kembalilah kepada Robmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Tuh, ya. Surga itu tidak mudah. Dia perlu syarat. Supaya masuk surga kita harus hidup dalam risalah yang disampaikan Rasulullah. Kalau sudah kita dapat hidup dalam risalah ini yang Rasulullah, maka kita dapat gelar muslim. Kalau kita dapat gelar muslim, ya kita selamat masuk surga. Makanya gelar yang dirindukan bagiku, bagi kamu, dan bagi saudaraku semua yang Islam, tidak satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak lima, tidak enam, seperti gelar-gelar yang ada dalam dunia akademis. Tapi itu boleh ya. Jangan terus berpikir, wah wong Islam yo jarene goblok kae ora usah sekolah. Enggak begitu. Ya. Banyak gelar dalam dunia akademis itu ya. Mulai S1, S2, S3. Ini belum yang diploma ini. Terus S3 ya. Terus doktor, terus profesor. Profesor itu kalau bahasa kita itu begawan. Ya. Cuman kita sebagai muslim iki toktil itu satu-satunya gelar yang kita rindukan itu adalah muslim. Semoga kalau kita nanti mati, Gusti Allah panggil dengan panggilan kesayangannya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Robmu dengan hati yang diridhoi dan diridhoinya. Wahai nafsul mutmainah, hirji'i. Itu kajian dari kita ya. Ini hari Sabtu ya. Ceria, semoga keceriaan ada pada kalian semuanya ya. Semoga sehat selalu ya. Aku juga minta bantuan doanya, semoga bisa tuntas recovery-nya menuju sehat seperti bagaimana semula. Oke, itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.